Kita akan melakukan data analisis di video ini untuk data di file Excel ya. Tapi kita tidak akan menggunakan Excel untuk melakukan analisa data. Tapi yang akan kita gunakan di video ini adalah Python programming. Nah, saya punya data dalam format Excel, lokasinya ada di desktop ini. Dan kalau saya buka filenya, jadi ada dua sheet 1 dan sheet 2. Sheet 1 ini berisi data tabel penjualan. Jadi ada ID, store, product ID, quantity, dan total penjualannya. Dan di sheet 2 ini ada data produk. Dan data ini ada dalam file Excel. Tersimpan di lokasinya ini ya. Jadi C, user, cherries, desktop, py Excel. Jadi ini lokasi filenya. Nah, oke, kita akan menganalisa data ini. Saya ingin menganalisa untuk mencari tahu berapa sebenarnya income yang kita peroleh atau revenue yang kita peroleh per produk. Nah, saya akan buka Python editor. Saya menggunakan Visual Studio di sini. Dan saya akan buka foldernya. Jadi, file, saya pilih open folder. Ini ya foldernya py Excel, kita pilih, dan Visual Studio akan membuka folder tersebut ya untuk kita. Di folder py Excel ini yaitu folder yang berisi data Excel yang saya mau analisis. Ini ya lokasinya. Kita buat satu file baru di sini. Saya bikin new file dan saya kasih nama pycode.py. Oke. pycode.py. Nah, kita sudah punya satu file untuk kode Python ya, kode Python. Nah, kalau saya balik ke folder tempat saya menyimpan file Excel yang mau saya analisa, di sini sudah ada satu pycode ya, satu file Python ya. Nah, dan saya akan tuliskan kodenya di sini. Ya, sebelum kita lanjut, untuk tutorial video ini, maka Anda perlu untuk menginstal package ya, package atau library. Yang pertama itu Open Py Excel. Yang kedua Panda tentunya ya. Ya, dua ini ya yang perlu untuk kalian install. Jadi Open Py Excel sama Panda. Nah, untuk menginstalnya kalian bisa gunakan pip. Jadi kalian bisa eksekusi dari command prompt. Dan untuk menginstal lewat pip, kalian harus start command promptnya itu dengan dengan privilege administrator ya. Jadi ini run as administrator. Dan kalian jalankan saja perintahnya ya. Jadi perintahnya pip install open py Excel misalnya ya. Kalau saya jalankan, kalian harus terkoneksi dengan internet untuk menginstal library atau package Python. Jadi kalian install OpenPI, Excel, dan Panda ya. Oke, ini sudah terinstall ya. Saya sudah install ya kedua package ini. Jadi kita keluar saja. Baik, yang pertama yang akan saya lakukan di sini adalah kita mau import library-nya ya. Jadi kita import OS, kita import juga Panda std. Kita import juga apa lagi ya? Sudah sih, nggak ada lagi yang perlu diimport. Jadi ini ya, kita import OS dan Panda. Nah, kita coba cek dulu. Ya, di sini saya mau print OS get current working directory ya. Saya ingin lihat current working directory-nya itu ada di mana. Nah, ini saya simpan dulu ya. Saya simpan dan kita coba eksekusi. Oke, jadi ini current directory-nya ya.
Jadi kita ada di user Cherish desktop PyExcel. Oke, jadi udah benar ya ini untuk current directory-nya. Kita juga bisa eksekusi lewat command prompt ya. Saya akan eksekusi di command prompt. Jadi untuk eksekusi di command prompt kalian masukkan python.exe spasi kemudian kode Python yang ingin kalian eksekusi. Oke. Jadi path-nya ini ya. C user cherish. Baik. Saya mau bikin satu variabel di sini. Jadi Excel data atau Excel file dan ini string. Jadi empty string seperti ini. Oops. Dan saya mau menggunakan fungsi if di sini. If oh ya, kita perlu untuk import satu lagi. Aku mau import system ya. Import system. Karena kita perlu untuk membaca argumen dari command prompt ya. Makanya kita butuh sistem. Karena untuk membaca argumen dari command prompt, kita bacanya dengan menggunakan package system. If sys argumen ya yang ini, saya mau cek jika argumennya, jika user memasukkan argumen ya. Jadi jika lebih besar dari 1, maka kalau len sistem argumennya itu lebih besar dari 1, artinya user itu memasukkan argumen waktu mengeksekusi kode Python-nya. Nah, kalau ada argumen, maka kita mau ambil argumen tersebut. Jadi Excel file sama dengan sys argumen dan kita ambil argumennya seperti ini. Tapi jika tidak, else, maka Excel filenya saya mau kasih default value di sini ya. Default value-nya adalah r c users cherish desktop PyExcel. Jadi ini default value-nya ya. Oke. Selanjutnya saya mau bikin satu variabel di sini. Saya kasih nama data underscore product. Dan data underscore product ini saya akan kasih nilai dari file Excel yang ini ya. Kita akan ambil yang sheet product. Nah, caranya adalah kita gunakan panda. Jadi panda read Excel dan file Excel-nya itu adalah yang ini ya, Excel file. Kemudian by the way ini kita harus kasih nama filenya ya. Nama file Excel-nya sales xlsx ya. Yaitu file yang ini ya. Sales xlsx ya. Oke. Dan sheet name-nya sheet 2. Sheet 2 untuk data produk. Kita coba eksekusi dulu ya yang ini. Jadi saya akan print di sini. Print data produk. Kita ambil yang head 10 aja ya. Oke, kita coba eksekusi. Oke, jadi ini hasilnya ya untuk produk. Kalau Anda perhatikan di sini, kolom 1, kolom 2, kolom 3 ini tidak ada nilai atau kosong. Dan juga untuk barisnya, ini ada baris 1, baris 2, baris 3. Kalau Anda perhatikan, headernya sebenarnya ada di baris yang ketiga. Jadi ini ya, ID, name, purchase. Nah, saya mau headernya itu di baris yang ketiga. Oke. Coba kita eksekusi lagi. Nah, jadi ini headernya udah benar ya. Jadi ID, name, purchase. Dan saya mau membuang kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Nah, caranya untuk membuang kolom 1, kolom 2, dan kolom 3 kita bisa gunakan log. Saya mau gunakan log di sini ya. Log, kita mau ambil semua barisnya dan untuk kolomnya saya mau ambil hanya dari name sampai purchase ya. Jadi di sini saya kasih name sampai
purchase. Oke, seperti ini. Oke, kita coba eksekusi lagi. Kita lihat hasilnya. Oke, jadi ya, kita dapatnya name dan purchase di sini ya. Jadi ini ya datanya. Tapi saya mau ID ini sebagai indeks. Kalau Anda perhatikan di sini ada kolom ID. Saya mau gunakan kolom ID sebagai indeks. Nah, caranya adalah kita tinggal tambah lagi di sini ya parameternya. Jadi indeks kolom ID sama dengan ID seperti ini. Kita coba eksekusi. Ini ya datanya. Nah, sekarang kita lanjut ke data untuk, ini kita copy saja. Kita lanjut ke data untuk tabel sales atau tabel penjualannya. Jadi ini sales. Nama filenya sama, sheet name-nya sheet 1 ya. Karena tabel sales tadi di file Excel kita ada di sheet 1. Dan kita coba cek dulu. Jadi ini saya hapus semua dan saya ganti data sales. Oke, kita coba eksekusi. Ini kita hapus dulu ya. Oke, kita coba eksekusi lagi. Jadi ini tabel salesnya ya. Kalau Anda perhatikan, saya maunya headernya itu di row yang ketiga. Jadi header di baris yang ketiga. Kemudian saya mau indeksnya ID. Jadi indeks sama dengan ID. Kita coba eksekusi. Hasilnya oke. Kalau Anda perhatikan kolom pertama ini tidak ada nilainya ya. Jadi saya mau buang kolom pertama. Caranya adalah kita pakai log lagi bisa. Log. Saya mau ambil semua baris dan saya mau ambil dari kolom store ya. Dari kolom store sampai ke semua kolom. Oke. Kita eksekusi lagi. Baik, jadi saya sudah punya ya datanya untuk sales ini. Nah, selanjutnya yang saya ingin lakukan adalah saya ingin menampilkan total penjualan berdasarkan produk. Nah, caranya sales. Jadi kita bikin variabel di sini sales by product data sales. Data sales. Kita bisa pakai grup by di sini ya. Grup by. Dan saya mau grup berdasarkan produk ya. Jadi produk ID berdasarkan produk ID. Ini ya produk ID yang ada di tabel sales. Jadi saya mau grup berdasarkan produk ID dan saya mau ambil atau mengembalikan nilai dari tabel dari kolom sales ya. Jadi ini saya ambil yang sales dan saya mau agregasi. Saya agregasi dengan menggunakan sum ya. Dan kita coba tampilkan hasilnya di sini ya. Oke, kita coba eksekusi ya. Oke, jadi hasilnya adalah untuk setiap ID. Jadi produk ID 1 ini total penjualannya, ID 2 ini total penjualannya, ID 3 ini total penjualannya, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang saya mau yang total penjualan ini saya mau masukkan ke tabel produk. Oke, kita coba eksekusi yang tabel produk. Jadi print data produk add. Oke, kita coba eksekusi yang tabel produk ya. Nah, ini adalah tabel produk. Jadi saya mau tambahkan di sini ya untuk total penjualannya ya. Oke, ini saya ganti nama saja ya, total sales. Jadi caranya adalah, ini kita hapus ya. Kita harus masukkan ke ini data produk ya. Jadi data produk, kita bikin satu kolom baru. Jadi caranya untuk bikin kolom baru, kita pakai square bracket ya ini.
Kemudian saya kasih nama, namanya total sales, total underscore sales ya. Kita kasih nilainya adalah data sales group by product ID, dan kita mau ambil yang sales saja dan kita agregasi dengan sum. Oke, jadi seperti ini. Nah, kalau kita eksekusi, kita coba eksekusi di sini, maka oke, jadi ini adalah tabel produk, dan di tabel produk ini kita sudah punya satu tambahan kolom, yaitu total salesnya. Oke, baik. Dan saya mau tambahkan juga total quantity yang terjual ya. Kalau Anda perhatikan di tabel sales, kita punya data quantity di sini. Oke, jadi saya mau tampilkan data quantity per produk. Oke. Nah, kita coba di sini ya. Quantity sold ya. Jadi quantity yang terjual. Saya mau ambil dari data sales, kita group by product ID, dan saya mau ambil quantity sold ya. Quantity sold kita sum. Oke, kita coba tampilkan quantity sold. Kita coba eksekusi. Oops, error ya. Data frame group by object has no attribute quantity sold. Oh, oke, salah ya. Ini seharusnya QTY ya. Oke, kita coba. Jadi total kuantitas barang yang terjual. Nah, kita bisa masukkan lagi ke data produk ya. Oke, jadi caranya data produk ini kita tambahkan kolom baru, quantity sold, data sales group by product ID, quantity sum. Baik, jadi ini kita hapus saja dan kita coba eksekusi. Jangan lupa ini kita ganti dulu ya, data produk. Oke, kita coba eksekusi lagi ya. Oke, jadi kita tambahkan satu di sini, data produk. Kita kasih nama cost of goods sold atau harga pokok barang yang terjual ya, sama dengan purchase ya. Jadi data produk purchase oke, kita kali dengan data produk quantity sold ya. Jadi quantity sold ini kita simpan dan kita coba eksekusi lagi. Oke, jadi kita sudah punya nama produk, pembelian, total penjualan, quantity sold, dan ada cost of goods sold ya. Oke, kita sudah punya cost of goods sold di sini, jadi kita sudah bisa menghitung untuk income-nya ya, untuk gross margin lah. Ya, gross margin-nya. Jadi gross margin-nya itu gampang sekali ya, total sales dikurangi dengan cost of goods sold. Jadi kita bikin di sini ya, data produk margin itu sama dengan data produk total sales dikurangi dengan cost of goods sold ya. Jadi data produk cost of goods sold. Oke, kita coba eksekusi lagi. Oke, jadi kita sudah punya marginnya di sini. Apalagi ya yang bisa kita buat? Kita bisa buat rasionya ya kalau mau. Misalnya margin dibagi total sales atau apa ya rasionya. Kita coba ya bikin aja rasionya. Data produk margin per sales ya. Jadi data produk margin dibagi dengan data produk
total sales. Kita simpan dan kita coba eksekusi. Oke, jadi ini ya hasilnya. Baik, selanjutnya kita bisa menggabungkan hasil ini dengan file Excel yang kita punya ya, yang ini ya, file Excel yang ini. Oke, nah caranya untuk menggabungkan, jadi kita akan menggabungkan ya, menggabungkan data produk ke file Excel ya, to Excel file. Nah, untuk menggabungkan data produk ini ke file Excel yang kita punya, maka kita butuh with PD. Kita butuh Excel Writer ya. Jadi with PD Excel Writer, dan di sini kita butuh argumennya lokasi filenya ya. Jadi lokasi filenya kita bisa dapat di sini ya, Excel file, dan modenya saya mau pakai A untuk append ya. W seperti ini. Selanjutnya yang perlu kita lakukan tinggal data product to Excel, dan argumennya ini dan nama sheetnya ya. Jadi sheet name report. Selanjutnya untuk printnya ini kita hapus aja ya untuk printnya. Oke, kita coba eksekusi. Nah, kita coba cek ya foldernya. Kita cek yang sales yang ini. Seharusnya kita punya sheet yang baru, report ya. Oke. Baik, jadi kita melakukan analisanya dengan menggunakan Python, kemudian kita mengeksekusi hasil analisa tersebut, yaitu yang data produk ini, kembali ke file Excel, ke file Excel-nya. Dengan sheet yang kita kasih nama report ya ini. Jadi sheet name-nya report. Jadi waktu kita mengeksekusi kode ini, file Excel yang kita punya akan memiliki satu sheet baru, namanya report, yang berisi hasil dari analisa yang sudah kita buat. Jadi di sini kita bisa lihat nama produk, kemudian harga pembelian barang untuk setiap produk, dan kita punya data untuk total sales-nya, total kuantitas barang yang terjual, selanjutnya harga pokok pembelian barang atau cost of goods sold, dan ada margin yang kita peroleh, gross margin, juga ada rasionya ya, margin dibagi sales. Oke. Dan kalau Anda perhatikan di sini, saya punya juga file Excel untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Dan kalau saya buka bulan Januari, ini belum ada sheet reportnya. Nah, saya akan eksekusi kode Python ya yang tadi, tapi saya mau masukkan argumennya. Argumennya adalah ini, saya masukkan argumennya. .py, kita masukkan argumennya c bla 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 bla, dan kita masukkan file yang ini ya, 1jan. Jadi sini saya ketikkan 1jan.xlsx ya. Kalau saya eksekusi kode ini, maka yang terjadi adalah kalau saya buka file Januari, maka sudah muncul satu report di sini, satu sheet dengan nama report dan berisi report untuk data ini ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk bulan berikutnya, bulan Februari, kalau Anda perhatikan bulan Februari belum ada reportnya, bulan Maret juga belum ada reportnya. Oke, dan dengan menggunakan kode Python yang sudah kita buat di sini, sangat mudah untuk kita menambahkan report ya untuk bulan Maret, bulan Februari, dan bulan Maret ya. Jadi saya tinggal mengeksekusi kode yang ini, tapi kita tinggal ganti saja 2 Januari XLSX. Bukan 2 Januari ya, 2 Februari XLSX.
Oke, kita eksekusi juga yang bulan Maret ya. Jadi 3 Maret Excel Maret. Oke, selesai. Dan kalau kita cek semua file yang ada di sini, kita cek ya yang bulan Maret. Ini udah muncul report ya. Dan reportnya ini sesuai dengan data yang ada di sini ya, data per bulannya ya. Oke. Nah, demikian untuk video kali ini bagaimana kita bisa mengolah data Excel dengan menggunakan Python. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan terima kasih sudah menonton.